Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan perkreditan, yaitu manajemen perkreditan. Sekarang kita akan belajar chapter 2, yaitu tentang organisasi dan kebijakan kredit. Ya. Jadi suatu kredit supaya berjalan lancar dan mulus harus ada organisasi, ada kebijakannya juga ya. Apa itu organisasi dan kebijakan kredit? Tujuannya adalah untuk mencapai maksimal return dengan mengelola risiko ya. Kita tahu bahwa kredit adalah mengandung risiko, maka harus diorganisasi dan diberi aturan-aturan ya supaya risikonya kecil sehingga labanya bisa besar ya. Kemudian ada beberapa prinsip dalam organisasi perkreditan adalah satu, adanya pemisahan fungsi bisnis atau sales, processing, dan administrasi. Kemudian adanya pemisahan fungsi pengendalian risiko dengan fungsi marketing. Kemudian adanya pemisahan fungsi administrasi kredit dengan fungsi pengendalian risiko. Kemudian keempat, ada prinsip 4IR principle dalam pengambilan keputusan. Ya, itulah prinsip-prinsip dalam organisasi perkreditan ya. Jadi semua fungsi harus dipisahkan ya, fungsi bisnis, fungsi processing maupun administrasi kredit itu ada pemisahan ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan kredit itu harus ada prinsip 4IR principle. Artinya harus ada minimal 2 pejabat perkreditan ya yang memutuskan ya. Kemudian alasan dari prinsip pengorganisasi kredit yaitu alasannya kenapa diorganisasi kredit? Satu, agar ada independensi antar fungsi, ada kebebasan ya. Antar fungsi tidak ada saling mempengaruhi ya, antara fungsi marketing mempengaruhi fungsi pengendalian risiko kredit ya. Itu ya, semua harus independen. Kemudian agar ada check and balance ya. Ada saling mengingatkan kalau yang salah di administrasinya atau salah di salesnya atau salah di risiko, pengendalian risikonya ya, saling mengingatkan agar kredit tetap jalan lancar. Kemudian agar ada spesialisasi ya, tadi spesialisasi, yaitu ada spesialisasi sales, marketing khusus untuk mencari nasabah, kemudian ada yang memproses, ya. Kemudian ada yang mengendalikan risiko, ya, masing-masing ada spesialisasinya. Agar ada sinergi antara unit bisnis dan unit pengendalian risiko, ya. Jadi ada unit bisnis dalam hal ini mencari nasabah, memproses kredit, itu bersinergi dengan bagian pengendalian risiko kredit ya, supaya kredit berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada pedoman pengelolaan kredit menurut Basel Committee ya. Jadi ada pedoman memang dalam pengelolaan kredit ini menurut Basel Committee ini adalah pengawasan ya, bagian pengawasan bank namanya Basel Committee, yaitu satu, menetapkan strategi risiko kredit dan kredit policy bank. Kemudian menerapkan kriteria pemberian kredit secara rinci. Ya. Kemudian melakukan administrasi dan monitoring kredit setiap nasabah agar dapat mencadangkan risiko kerugian kredit. Kemudian melakukan review terhadap manajemen proses perkreditan dan menerapkan early remedial action atau early warning system. Ya, beberapa fungsi perkreditan yaitu fungsi bisnis, pemasaran kredit biasanya dipegang oleh account officer atau AO. Fungsi pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh minimal 2 pejabat kredit ya, for IR principle dan berjenjang sesuai limit kewenangan atau sistem komite kredit ya. Kemudian fungsi administrasi meliputi BI checking, review ke dokumen dan kelengkapan dan pencairan pelunasan kredit, pengkinian dokumen kredit. Fungsi kebijakan dan monitoring kredit tugasnya melakukan penyusunan kebijakan kredit, memantau kualitas kredit, memberikan rekomendasi kepada pemutus kredit, melakukan pengembangan SDM perkreditan. Ya. Ini ada beberapa contoh organisasi perkreditan, yaitu ada CEO, kemudian ada kredit komite, kemudian di bawah CEO ada kredit risk management, mengontrol risiko kredit, kemudian ada kredit sales, yaitu yang memasarkan kredit, mencari nasabah, serta ada kredit operation, yaitu yang mengoperasikan kredit. Ya.
Kemudian bentuk organisasi perkreditan dalam bank kecil itu biasanya ada direktur, kemudian direktur perkreditan, di bawahnya ada kepala bagian kredit, kapal kredit, di bawahnya ada seksi pemberian kredit, kemudian di sampingnya ada seksi pengawasan ya. Kalau bank kecil, bagian kredit ada seksi pemberian kredit dan seksi pengawasan kredit ya. Kalau bank besar itu ada direktur kredit ya, ada loan officer, ada loan committee, di bawahnya di bawah loan officer ada divisi perencanaan, kemudian ada divisi pemberian kredit, kemudian divisi administrasi kredit, kemudian ada divisi pembinaan dan pengawasan kredit ya. Itu ya. Jadi itu kira-kira mengenai organisasi dan kebijakan kredit supaya kredit tetap jalan lancar dan bank mendapatkan income sehingga bank makin besar. Terima kasih. Sampai jumpa.